Salam sejuta fakta oleh Big Team. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Sambil di-subscribe, kita dengarkan kebenaran berikut. Nama saya Effendi Usman, nama baptis saya Afraham Effendi Usman. Saya berasal dari Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia, yang dijuluki dengan Serambi Mekah, di mana di tempat kelahiran saya mayoritas beragama Islam, mayoritas beragama Muslim. Bukan berarti tidak ada orang Kristen di sana, bukan. Tetapi tidak boleh ada orang Aceh yang menjadi orang Kristen. Kota kelahiran saya, Kota Biren, Kabupaten Biren, Matang Gelumpang 2, di sebuah desa, dan saya tidak bisa sebutkan desa apa dan kecamatan apa. Yang jelas, saya berasal dari Kabupaten Biren, Matang Gelumpang 2. Saya memang benar anak tunggal, satu-satunya anak mama. Kalau orang Aceh bilang lemuring inang, lemuring agam. Artinya saya ini laki-laki dan saya ini perempuan dalam keluarga. Karena tidak punya adik, tidak punya abang, tidak punya kakak. Jadi benar-benar anak tunggal. Umur saya 1 tahun, bapak saya meninggal dunia. Lalu saya dididik oleh seorang mama yang begitu giat bekerja untuk membesarkan saya. Mama saya sangat sayang dengan saya, sayang sekali. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, saya ini anak tunggal. Yang namanya anak tunggal pasti adalah anak kesayangan mama. Begitu disayang dan dididik pun begitu ketat dengan agama. Tidak boleh sekalipun terlambat yang namanya sholat 5 waktu. Apabila terlambat, maka mama saya tidak segan-segan, walaupun saya anak tunggal, mama saya tidak segan-segan untuk memukul saya. Saya boleh tidak mengerjakan yang lain, asal saya taat kepada agama, asal saya melakukan sholat. Mama saya yang pertama sekali, mama saya mendidik saya begitu mau masuk SD. Saya SD-nya di kampung, Bang Apostil, sekolah dasar di kampung. Saya tamat dari sekolah dasar. Mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren, namanya Dayah Ulumuddin, daerah Luxmawe, Cunda, Kutungket. Tujuan mama saya membawa saya ke pondok, mengantarkan saya ke pondok, agar ilmu agama saya itu lebih tambah kuat. Kuat dari segi agama, kuat dari segi akidah, kuat dari segi iman. Di samping juga mama saya merindukan bahwa kelak saya harus bagaimana menjadi kebanggaan orang tua. Setidaknya ketika mama saya meninggal, ada anak yang semata wayangnya, anak tunggalnya, yang mensolatkan jenazah beliau. Saya yang memimpin doa, saya yang memimpin sholat jenazah ketika mama saya meninggal. Itu pengharapan yang paling utama daripada mama saya ketika saya diantarkan ke sebuah pondok pesantren. Yang lain lagi, Bang, agar saya tidak keluar daripada agama Islam. Karena bagi Islam, bagi orang tua saya, mama saya mengimani satu ayat di dalam Al-Quran, Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak betul. Selama 6 tahun. Malah bisa dikatakan, Bang, saya 7 tahun di pondok. Karena bodoh istilahnya. Saya mau keluar dari pondok dan saya tidak mau ikutin ujian. Yang seharusnya saya 6 tahun, saya 7 tahun masa di pondok. Tinggal kelas. Jadi pondok itu, Bang, pondok saya itu pondok terpadu. Di situ ada diajarkan diajarkan ilmu agama dan juga diajarkan ilmu sekolah. Jadi SMP itu sanawiyah setingkat SMP, SMA aliyah setingkat SMA, madrasah aliyah swasta. Saya kalau mengingat ini, Bang, saya sedih sekali karena mama saya itu ketika mama saya mengantarkan saya ke pondok pesantren, itu mama saya tidak bisa dimakan hanya benar-benar dengan apa adanya untuk disisihkan uang untuk saya di pesantren, bekal saya di pesantren. Mama saya ke ladang, bayangkan seorang ibu, mama saya ke ladang, ke kebun, apapun mama saya lakukan, yang penting halal, yang penting saya bisa sekolah, yang penting saya bisa betah di pesantren, usaha apapun, pekerjaan apapun, sampai mama saya menjadi seorang pembantu juga di rumah orang. Mama saya rajinnya luar biasa demi menghidupkan saya. Begitu saya tamat dari pondok pesantren, pertama sekali saya kerja. Setelah saya kerja, lalu terjadi tsunami. 2004. 2004. Tidak lama setelah kejadian tsunami, saya menikah. Di situ saya belajar bikin sapu lidi. Bahkan sempat sukses naik turun. Karena manajemen ekonomi saya tidak bagus, sempat naik turun. Padahal kalau saya benar-benar jalani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, manajemen ekonominya benar, bagus dan baik, itu sangat luar biasa. Karena sudah tidak perlu lagi saya mencari-cari pelanggan sudah datang, pelanggan sudah ada. Karena, Bang, sapu lidi yang saya bikin sapu lidi yang
the best, yang the best benar-benar sangat kualitasnya sangat bagus. Berbeda sekali dengan sapu yang beredar di pasaran. Harganya juga sangat lebih mahal daripada sapu yang lain. Saya buat status itu selesai saya sholat asar. Begitu selesai saya sholat asar, saya bikin status di media sosial, di Facebook. Insya Allah tahun 2017 tukang sapu naik haji. Karena saya sangat senang sekali dengan film sinetron tukang bubur naik haji. Itu Bang tidak pernah absen saya. Selalu saya nonton tukang bubur naik haji. Nah, sehingga seketika waktu saya bikinlah status, iseng-iseng itu saya bikin status. Nah, karena sebelumnya Bang, jujur saya katakan, walaupun saya tamatan pesantren, itu hidup saya itu hidup penuh dengan dosa. Ada hal yang saya lakukan itu sangat membuat malu orang tua saya, malu mama, malu tetangga, dan saya sendiri juga sangat malu. Ya. Nah, ketika saya bikin status, insya Allah tahun 2017 tukang sapu naik haji, semua teman-teman saya mengapresiasi, memberikan apresiasi. Semua komentar itu tidak ada komentar yang miring, tidak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami ikut mendoakan supaya benar-benar terwujud apa yang kamu cita-citakan. Inilah cita-cita yang sangat mulia. Nah, di saat saya membalas komentar teman-teman, ada satu komentar yang sangat menggelitik saya, Bang Aposi. Komentar itu berkata begini, ada seorang ibu yang bernama Ibu Sofi Silalahi. Dia hadir di bawah kolom komentar saya, dia menanggapi status saya, dia berkata, apa kamu bilang naik haji? Jangan-jangan tahun 2017 kamu pergi ke Israel, Yerusalem. Waduh. Nah, ini awal mulanya saya mendekati, intip-intip kekristenan, Bang Apos. Awal marah, Bang. Awal marah. Saya marah sekali. Saya caci maki ibu ini. Mbak Sofi Silalahi, saya panggil Mbak waktu itu. Saya caci maki dia, saya hina dia, benar-benar cacian makian yang ketika kita lagi marah bagaimana, Bang? Semua amarah saya keluarkan karena sangat benci yang namanya Israel, sangat benci yang namanya Yahudi, apalagi orang Kristen dan yang berbaur kekristenan, saya sangat membenci, Bang. Walaupun saya tamatan pesantren. Nah, akhirnya Ibu Sofi ini tidak pernah membalas cacian makian hinaan saya. Dia ambil akun Facebook saya, dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, ini awal mulanya, Bang. Kita, Bang, sudah seperti dididik ya. Ketika kita mendengar nama Israel, itu bencinya minta ampun. Kenapa timbul kebencian? Saya juga tidak tahu. Setiap hari di grup itu terjadi debat. Setiap hari di grup ini terjadi cacian, terjadi makian, terjadi hinaan satu sama yang lain. Anggota grup itu banyak sekali dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Muslim. Dan sampai detik ini, grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Masih ada grup itu. Nah, di grup itulah saya mengenal Yesus Kristus. Di saat terjadi cacian dan makian serta hinaan, saya menghina iman Kristen. Setiap pertanyaan saya, setiap hinaan saya, orang Kristen membalas cacian saya. Orang Kristen yang ada di grup itu membalas hinaan saya. Orang Kristen yang ada di grup itu menghina nabi saya, menghina agama saya, simbol-simbol Islam mereka hina. Nah, ada satu orang, anak Tuhan, yang selalu mengikuti komentar saya. Namanya Bapak Kurnia Budi. Setiap cacian saya, setiap makian saya, setiap hinaan saya, beliau balas dengan kata-kata yang enak saya baca, dengan kata-kata yang lemah lembut. Benar-benar saya melihat orang ini orang Kristen, tetapi tidak sama dengan orang Kristen pada umumnya yang suka membalas hinaan saya, yang suka membalas cacian saya, yang suka membalas makian saya. Pak Kurnia Budi ini enggak. Sehingga di saat amarah saya memuncak, saya marah sekali. Beliau hadir ketika saya membaca komentar beliau. Amarah saya yang lagi memuncak itu bisa down, Bang Aposi. Bisa down. Sejuk, hati saya sejuk, pikiran saya dingin. Komentar Bapak Kurnia Budi. Beliau tulis dengan kata-kata yang sederhana. Mas Pendi, Anda berkata dan lihat dari awal Anda masuk grup ini, profil Anda itu bahwa Anda pernah mondok di pesantren. Secara otomatis Anda ini mantan santri. Itu kata beliau. Tapi saya tidak melihat ciri-ciri santri di tulisan Anda. Yang ada cacian, makian, yang ada kebencian, yang ada. Tidak ada saya lihat ciri-ciri santri. Itu jawaban pertama. Jawaban beliau kedua, Mas Pendi, seandainya Mas Pendi tahu bagaimana kekristenan ini, duluan Mas Pendi masuk menjadi orang Kristen daripada saya. Yang ketiga, beliau katakan, Mas Pendi, nanti kita sambung debat lagi ya Mas Pendi ya. Saya dari kemarin ikutin kamu,
yang ada cacian, makian, hinaan. Setiap jawaban saya, kamu tidak pernah tanggapi. Kamu mencaci maki orang semuanya. Tidak pernah kamu melihat ada satu komentar yang begitu membuat kamu harusnya terbuka, hati kamu terbuka, pikiran kamu, sehingga kamu harus baca, tapi kamu tidak pernah baca komentar saya. Coba sekali-sekali kamu baca komentar saya. Tapi ya sudahlah, itu terserah kamu, Mas. Yang jelas, nanti kita sambung lagi ya. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, kamu sudah menemukan kebenaran, tolong kontak saya lagi. Itu jawaban beliau yang ketiga. Lalu saya membalas komentar beliau, iya anjing, babi, bendot tua. Tua Pak, beliau sudah tua. Saya caci maki beliau dengan jawaban saya itu. Beliau tidak pernah membalasnya. Nah, singkat cerita Bang Apostle, hati saya, pikiran saya mulai bertanya-tanya ini, kenapa Bapak ini tidak pernah membalas cacian saya? Hinaan, makian, cacian tidak pernah beliau balas. Amarah saya tidak pernah beliau balas. Nah, sehingga saya berkata lagi, kenapa orang ini kok berbeda dengan orang Kristen yang ada di grup ini ya? Orang ini begitu lain dengan orang yang lain, begitu lain. Apa yang beliau pelajari? Apa yang beliau baca? Saya Bang Apostle tidak pernah berkata apa yang orang Kristen baca, apa yang orang Kristen pelajari, karena orang Kristen pun sama dengan saya, cacian, makian, hinaan. Tapi Bapak Kurnia Budi ini begitu luar biasa, beliau berbeda sangat. Berbeda banget beliau. Sehingga pikiran saya, hati saya berkata, apa sih yang dipelajari oleh Bapak ini? Kenapa berbeda dengan orang Kristen pada umumnya? Akhirnya iseng-iseng itu sudah masuk 2014 akhir ya, hampir masuk 2015. Nah, iseng-iseng saya ketik di Google a Bible. Nah, ketika saya ketik di Google a Bible, itu muncul satu ayat, Bang. Tidak ada ayat yang lain, tidak ada ayat setelahnya, dan tidak ada ayat sebelumnya. Muncul satu ayat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Itu toh satu ayat itu toh yang muncul di layar HP saya. Ketika saya ketik Bible, muncul Yohanes 14 ayat 6. Seharusnya ketika saya ketik Bible, itu akan muncul ayat-ayat Alkitab. Akan muncul Alkitab. Tetapi yang muncul satu ayat, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Nah, pemikiran saya pada waktu itu Pak Apostle, berarti saya ini tidak bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Itu pemikiran saya. Langsung Pak Apostle, pikiran saya melayang-layang, hati saya tidak karu-karuan. Dan saya teringat waktu saya masih mondok di pesantren. Langsung saya teringat ketika saya masih mondok di pesantren. Kenapa ayat ini tidak pernah saya temukan di dalam Al-Quran? 6.666 ayat Al-Quran. Ada banyak kisah Nabi dan ada banyak kisah Rasul di situ. Tidak ada Nabi dan Rasul pun, satu Nabi dan Rasul pun yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada Nabi yang berkata begitu selain dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 yang pernah saya baca waktu itu, Pak. Dan saya ambil lagi Al-Quran, saya cari lagi, tidak ada. Nabi di dalam Islam itu juga sangat banyak, Pak. Rasul sangat banyak, malaikat sangat banyak, tetapi ada 25 nabi yang wajib kami imani dan wajib kami hafal. 25 nabi. Di antara 25 nabi, saya membaca silsilah, saya membaca sejarah, saya membaca cerita mereka, saya membaca kehidupan mereka. Tidak ada di antara 25 nabi itu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai khatimul anbiya, penutup para nabi, tidak ada yang berkata akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saya mencari nama-nama malaikat. Ada banyak sekali malaikat, tapi 10 malaikat yang wajib kami imani dan kalau bisa kami hafal nama-nama malaikat yang 10 itu. Saya juga melihat tidak pernah ada di antara malaikat itu yang berkata akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Termasuk malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu tidak juga memberikan pernyataan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan ini loh jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada, Bang Apostle, tidak ada. Dan mulai itu juga, saat itu juga, pelan-pelan saya mulai memahami, pelan-pelan saya mulai mengerti, dan pikiran saya langsung main pada waktu itu. Pertama sekali dibukakan adalah saya masih berselawat untuk Nabi Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu hari 5 kali. Bahkan Ustadz saya berkata, doa kamu tidak sah apabila kamu tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Tidak diawali dengan selawat, doa kamu tidak sah. Salat kamu tidak sah apabila tidak ada selawat di dalam salat kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, berikanlah salam sejahteramu atau limpahkanlah salam sejahteramu untuk keluarganya Nabi Muhammad wa ala ashabihi sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, limpahkanlah salam sejahteramu untuk seluruh sahabat-sahabat Muhammad. Waktu itu Pak Bang Aposik, saya langsung berpikir. Sebelumnya tidak pernah saya berpikir. Dari mana saya tahu? Kenapa baru sekarang penyingkapan itu ada? Waktu itu saya benar-benar tidak tahu. Dan pikiran saya tidak karu-karuan waktu itu. Ya. Ada satu hal Bang yang membuat saya termasuk marah sekali dengan Yohanes 14 ayat 6 ini. Walaupun sudah ada penyingkapan Bang melalui doa kepada Nabi Muhammad ya, saya juga masih marah dengan Injil Yohanes 14 ayat 6 ini. Saya mulai berpikir secara kritis waktu itu. Saya mulai bertanya-tanya, dan yang membuat saya marah sekali, setiap saya melakukan sholat, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini takbiratul ihram Bang. Mengangkat tangan pertama itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saya mendengar suara dengan jernih sekali. Akulah jalan. Begitu lembut suara itu. Di mana saya tidak mau mendengarkan suara itu, tapi suara itu dengan jelas sekali saya dengar, telinga saya mendengar Allahu Akbar. Begitu saya membaca doa takbiratul ihram, suara itu datang lagi. Akulah jalan. Bayangkan Bang Aposik, seandainya suara ini datang kepada Abang, apa yang Abang lakukan? Apakah Abang melanjutkan sholat? Apakah Abang bisa melanjutkan sholat? Saya Bang tidak bisa lagi melanjutkan sholat, dan saya tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan sholat. Tidak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dengan mama sering berantem, sering ribut Bang. Ketika mama saya melihat saya, kenapa kamu sudah terbengong-bengong? Karena saya terbengong, apapun yang saya lakukan, suara itu kedengaran. Sampai saya duduk begini, saya terbenung. Kenapa ini? Tetap suara itu kedengaran. Persis saya seperti orang stres Bang. Lalu mama saya ketika jam sholat datang, mama saya memerintahkan saya untuk sholat. Pendi, jangan lupa sholat ya nak. Iya mak, saya jawab. Saya tidak bisa sholat Bang. Karena supaya saya tidak terjadi keributan dengan mama, saya lentangkan sejadah. Ketika sejadah saya lentangkan, saya berdiri di atas sajadah itu. Kalau mama saya melihat saya melakukan gerakan sholat, tapi saya tidak membaca apapun lagi. Jadi formalitas saja ya? Formalitas. Nah, yang terjadi juga keanehan Bang. Ketika saya melakukan formalitas, suara itu tidak datang kepada saya. Saya tidak dengar suara itu. Saya tidak mendengar. Akulah jalan, saya tidak mendengar. Tapi ketika saya membaca doa itu, suara itu datang begitu jelas, begitu jernih, begitu lembut, begitu tegas. Akulah jalan. Akhirnya terjadi berkecamuk dalam pikiran saya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah berjalannya waktu, masuk 2015 Bang. Saya menulis lagi di media sosial, di Facebook, di grup Islam Bertanya Kristen Menjawab. Mulai saat ini tukang sapu percaya kepada Yesus Kristus. Adakah di antara orang Kristen yang ada di grup ini menceritakan kepada saya, mengajarkan kepada saya, who is the Jesus? Man huwa Yasua? Siapa itu Yesus? Bang Apostle tahu jawaban apa yang saya dapatkan? Memang bikin heboh Bang. Di grup itu langsung jadi rame. Tidak ada satu orang Kristen pun yang menanggapi status saya di grup itu. Ditanggapi langsung oleh orang Islam. Diambil tindakan oleh orang Kristen supaya tidak terjadi kehebohan. Dipikir oleh orang Kristen, saya ini main-main. Nah, dipikir oleh orang Islam, saya ini mempermainkan akidah. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bang? Oleh adminnya orang Kristen, saya dikeluarkan. Di situ Bang ada 2 admin dulu. Saya sekarang nggak tahu. Adminnya Islam, adminnya orang Kristen. Saya lihat dari segi nama, sepertinya ini Islam, ini Kristen. Kita kan tahu Bang. Akhirnya ketika saya dikeluarkan, saya sudah seperti seorang anak ayam kehilangan induk. Tidak tahu saya harus berkata bagaimana. Kalau saya katakan di umum di Facebook, itu pikiran saya tidak sampai ke situ Bang waktu itu ya. Nah, akhirnya saya teringat dengan Ibu Sofi Silalahi. Nah, saya samperin beliau lewat Messenger, dan kami sudah dekat sekali Bang, sampai kami sudah tukeran nomor handphone, dan kami sering komunikasi lewat handphone. Saya sudah diperkenalkan dengan suaminya juga orang kita Nias, orangnya sangat baik, orang Nias. Nah,
anaknya Ibu Sofi ada beberapa orang, cewek juga cowok. Sekali waktu saya berkata, Mbak, tahu nggak kenapa saya begitu dekat dengan Mbak? Mbak Sofi jawab, Pen, jangan macam-macam ya. Mbak ini sudah punya suami loh. Lah, saya kan juga sudah punya istri, saya bilang. Pokoknya jangan macam-macam. Saya nggak ada macam-macam, saya bilang. Pernah nggak macam-macam selama kita bicara? Pernah nggak saya membahas hal-hal yang nyerempet kemana-mana? Memang sih nggak pernah. Tapi saya ingatkan, jangan macam-macam. Lalu saya berkata, Bang, sama beliau, Mbak, tolong saya. Apa yang saya bisa bantu, katanya? Tolong saya. Ceritakan sedikit saja kepada saya. Siapa itu Yesus Kristus yang mati di kayu salib? Yang saya imani dulu, yang mati di kayu salib itu bukan Yesus Kristus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus Kristus oleh Allah, bukan Yesus. Tolong Mbak, ceritakan kepada saya. Langsung detik itu juga dimatikan HP-nya, Bang. Ketika HP-nya dimatikan, besoknya saya melihat Facebook saya sudah di-unfriend. Nah, 2 hari kemudian Facebook saya diblokir. Tapi karena nomor HP ada, nomor HP tidak bisa diblokir. Waktu itu kan belum seheboh ini, Bang, ya. Belum ada ini. Terus canggih sekarang ya. Belum begitu canggih. Nah, singkat cerita, saya hubungi beliau tiap ada saya kesempatan, saya hubungi. Nah, sekali waktu diangkatlah nomor teleponnya lah sama suami beliau. Nah, suaminya bilang, kenapa kamu telepon istri saya tiap waktu? Tiap malam kamu telepon istri saya. Saya lihat di panggilan tak terjawab, kamu yang telepon istri saya. Saya jawab, Bang, ini saya Pendi, Bang. Saya tahu kamu Pendi. Tapi pertanyaannya, kenapa kamu telepon istri saya? Saya jawab, Bang Aposi, kalau abang tahu saya ini Pendi, tidak mungkin abang bertanya seperti itu. Nggak mungkin abang bertanya, kenapa saya telepon istri abang? Seandainya saya punya nomor HP abang, saya tidak mungkin telepon istri abang, saya akan telepon abang. Lalu suami Ibu Sofi ini memberikan jawaban kepada saya, Pendi, kalau Pendi ingin percaya kepada Yesus Kristus, jangan melalui kami. Kami mohon, jangan melalui kami. Carilah orang lain. Yang kami takutkan 2 hal. Yang pertama, kalau ketahuan, kami juga bisa kena dengan hukum syariat. Di Islam, di Aceh kan ada hukum syariat, Bang. Kalau ketahuan, kami juga bisa kena dengan hukum. Seolah-olah kami mengkristiankan orang Aceh. Padahal kamu sendiri yang datang kepada saya, yang menghubungi saya. Yang kedua, kamu nanti mencari celah tentang kekristenan, lalu kamu umumkan di publik. Nah, ini yang kami takutkan. Saya bilang, Bang, saya benar-benar ingin tahu siapa itu yang mati di salib itu. Tolong, Bang, ceritakan kepada saya. Tolong. Saya tidak dapat juga jawaban. Akhirnya saya memberikan pernyataan kepada mereka begini, Bang Aposi. Bang, perhatikan baik-baik, saya bilang. Seandainya setelah kita telepon ini, nyawa saya melayang, saya ini meninggal dunia, detik ini saya meninggal dunia, dosa saya, kesalahan saya ditimpakan atas kalian berdua yang tanggung. Saya juga heran, Bang, kenapa saya bisa bicara seperti ini? Heran waktu itu, saya sangat heran. Akhirnya suami Mbak Sofi bilang, ya sudah Pendi, kalau begitu kapan kamu ke Medan? Dari situ awalnya saya ke Medan. Saya langsung jawab, kalau benar-benar abang terima saya, memperkenalkan saya kepada Yesus Kristus, menceritakan kepada saya siapa yang mati di salib, besok pagi juga saya berangkat dari Aceh ke Medan. Dijawab, oke, kalau begitu. Nah, akhirnya Bang Aposi saya berangkat ke Medan. Nah, sebelum saya berangkat ke Medan, suami Ibu Sofi ini memberikan satu pertanyaan kepada saya. Pendi, ada satu permintaan saya kepada kamu. Kalau kamu sanggupin, baru boleh kamu pergi ke Medan temuin kami. Kalau kamu tidak sanggupin, jangan pergi. Saya dengan semangat 45, Bang, saya bilang, saya sanggupin semua. Dibilang, oke, sanggupkah kamu makan daging babi? Ini, Bang, sebenarnya jawaban yang berat sekali bagi saya ini, berat sekali. Karena kami sudah dididik, Bang, ya. Sudah dididik bahwa nggak boleh makan daging babi. Al-lahmun khinzirun haramun. Daging babi itu haram karena demi keselamatan, Bang. Supaya saya bisa belajar tentang siapa yang mati di salib. Karena yang saya tahu selama ini yang mati di salib itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Tapi saya ingin tahu sendiri. Tidak mau lagi saya tahu dari ustaz dan ustazah. Tidak lagi saya mau mendengar dari ceramah orang-orang di masjid yang berkata yang mati di salib itu bukan Yesus Kristus, tetapi orang yang diserupakan oleh Allah, yang menyerupai Yesus Kristus. Yang penting bagi saya tahu itu aja. Masalah makan daging babi nanti belakangan. Nah, puji Tuhan, Bang, saya tidak sampai ke rumah beliau, saya tidak dikasih daging babi, tidak dikasih. Hanya semacam itu aja ya, tantangan aja. Tantangan. Kemungkinan menurut saya mereka ingin melihat kesungguhan hati saya, kesungguhan. Ketika kamu sungguh-sungguh, apapun resiko pasti kamu lalui. Nah, ini kemungkinan yang mereka lihat, yang ingin mereka tes saya, ya.
Nah, saya melihat hal itu sih Bang. Saya tidak memikirkan beliau pasti memaksa saya, enggak. Besok pagi, ba'da sholat subuh, selesai saya sholat subuh, saya naik bis Kurnia, saya turun di Terminal Pinang Baris Medan. Di perjalanan Bang, itu saya juga was-was. Was-wasnya begini, ini orang ketika saya sampai di Medan, saya dijemput atau tidak? Karena kita nggak kenal Bang. Nggak pernah bertemu langsung. Nggak pernah. Jadi modal saya berangkat itu modal nekat supaya saya mengetahui yang mati di salib itu siapa. Hanya itu sih Bang, hanya itu, tidak ada yang lain. Nah, singkat cerita, sampailah saya di Terminal Pinang Baris Medan. Nah, 1 jam kemudian saya dijemput oleh anaknya. Ketika dijemput, saya dibawalah ke rumah Ibu Sofi ini di perumahan Setiabudi. Di rumah itu Bang, saya sedih sekali saya melihat keadaan mereka. Saya sedih sekali melihat keadaan mereka. Mereka bisa miskin, tidak seperti yang saya bayangkan. Saya terharu sekali. Kenapa mereka bisa terima saya seperti ini? Saya nggak bisa tidur Bang, karena tidur saya hanya di kursi begitu. Anjing lalu lalang masuk. Nah, akhirnya ketika Ibu Sofi melihat keadaan saya sudah 3 hari begitu, saya dibawalah ke rumah Bapak Sinaga, masih di perumahan Setiabudi. Nah, sampai di rumah Bapak Sinaga, besok paginya dipanggillah seorang pendeta karismatik. Datanglah pendeta karismatik bersama istrinya. Kalau Ibu Sofi sama suaminya Bang, itu mereka ini gereja HKBP. Nah, lalu ketika datangnya pendeta karismatik, saya tidak bisa sebutkan namanya, langsung ditanya tujuannya apa, bagaimana saya ceritakan dari awal sebagaimana saya ceritakan di sini Bang. Lalu saya ditumpang tangan, didoakan. Begitu saya didoakan, ada satu hal yang saya rasakan yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Seperti ada satu pribadi yang memeluk saya, ada satu pribadi yang mengusap kepala saya begitu lembut. Semakin lama saya begitu damai, begitu aman, begitu nyaman saya rasakan. Dan tanpa saya sadari, air mata saya mengalir dengan deras. Saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya mendengar suara istri daripada Ibu Gembala ini, Ibu Pendeta ini berkata, "Ayo Pak, doakan lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Saya semakin menangis. Di saat saya semakin menangis, saya semakin merasakan ada pribadi yang begitu lembut memeluk saya Bang. Singkat cerita, selesailah saya didoakan. Lalu mereka bertanya, apa yang Pak Pendi rasakan? Saya ceritakan apa yang saya rasakan ketika didoakan. Nah, begitu selesai didoakan, saya berkata, saya langsung berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya bersyukur Engkau sudah memanggil saya. Dari sekian banyak orang Aceh, Engkau pilih saya pada tahun 2015 ini. Saya meminta 2 hal kepada Engkau Tuhan. Jadikan saya sebagai penginjil atau jadikan saya sebagai pengkhotbah dalam nama Tuhan Yesus. Saya langsung bisa berdoa Bang. Nah, singkat cerita, mereka dengar doa saya, diaminkanlah. Nah, sudah beberapa hari di sana, saya habis bekal, pakaian saya sudah banyak yang kotor segala macam. Saya ingin pulang ke Aceh. Nah, ketika saya ingin pulang ke Aceh, sebelumnya orang tua istrinya daripada Ibu Sinaga, mereka sudah anggap saya sebagai anak angkat. Sebelum saya pulang, Ibu Mama ini bawa saya ke gereja HKBP, termasuk gereja yang sangat mewah di Medan. Nah, kalau Bapak bukan di gereja itu, Bapak gerejanya di HKBP juga, tapi dekat rumah. Kami bisa jalan kaki. Nah, kalau dengan Mama, kami naik mobil. Nah, ini terjadi hal yang luar biasa juga bagi saya Bang. Ketika awal saya melangkahkan kaki masuk ke gereja HKBP, saya kan teringat Bang, ketika seperti masuk masjid, saya melangkah dengan kaki kanan. Karena masuk masjid kan wajib dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Nah, jadi saya melakukan itu. Saya pikir ini rumah ibadat. Saya tidak berpikir ini rumah Tuhan. Nah, saya berpikir ini rumah ibadat. Saya melangkah, oh Tuhan terima kasih. Saya bilang, kaki kanan, Tuhan terima kasih. Setiap langkah yang saya ayunkan, Tuhan terima kasih. Air mata saya mengalir. Saya begitu terharu. Nah, satu hal yang saya perhatikan di dalam gereja HKBP, saya melihat ke sekeliling gereja itu, dari depan sampai ke belakang, saya melihat ke atas. Saya lihat ke atas, saya lihat setiap dinding, setiap ruangan, saya lihat setiap dinding. Saya lihat. Saya ingin melihat Bang, karena saya tahu dulu bahwa orang Kristen itu di gereja sembah patung. Saya ingin membuktikan, adakah di gereja HKBP yang pernah saya masuk, mereka sembah patung atau tidak. Saya melihat ke sekeliling dari depan sampai ke belakang. Akhirnya karena saya melihat banyak kamera, akhirnya saya tidak berani lagi lihat. Nah, saya ingin membuktikan, adakah di gereja orang menyembah patung sebagaimana pengetahuan yang saya tahu dulu atau tidak.
ternyata apa yang saya tahu dulu itulah kabar hoak semuanya. Kabar hoak semuanya. Mengenai kematian Yesus, itu kabar hoak. Mengenai orang Kristen menyembah patung, itu kabar hoak. Mengenai orang yang diserupakan, itu adalah kabar hoak. Itulah Injil yang palsu. Nanti kita sampai ke sana, Bang. Nah, akhirnya Mama bawa pulang saya. Malamnya, sorenya saya bilang, Mak, saya ingin pulang ke Aceh. Nah, mereka berdua sudah wanti-wanti. Nanti Pendi sampai ke Aceh, jangan sampai kamu ketahuan kalau kamu sudah Kristen ya, Nak, kata mereka. Kata-kata haleluya, puji Tuhan, jangan sampai kamu ucapkan. Ya, kamu sebagaimana orang Islam pada umumnya, sebagaimana orang Muslim pada umumnya. Nah, saya bilang iya. Nah, lalu saya dapat sesuatu, Bang. Saya tidak tahu itu hikmat. Waktu itu saya tidak tahu hikmat. Nah, lalu saya ganti nama mereka. Nama Bapak Pendeta, saya ganti dengan nama Ustadz 1. Nama Mama Sinaga, saya ganti Ustadz 2. Nama Bapak Sinaga, saya ganti Ustadz 3. Tujuan saya bang, ketika HP saya diperiksa, tidak ada nama orang Kristen di HP saya. Nah, saya naiklah, saya beli tiket Gurnia. Jam 2 pagi bang, saya merasakan hal yang spektakuler dalam kehidupan saya. Telinga saya dengan jelas sekali mendengar, anakku, terima kasih kau sudah datang ke rumah. Suara yang begitu lembut. Saya berpikir pada waktu itu sepertinya ada orang yang lagi ngobrol di samping kiri kanan saya. Ternyata di bis pada waktu itu orang pada tidur. Jam 2 pagi Bang Aposi. Orang jam-jam tidur. Nah, akhirnya saya ingin ke belakang, ke toilet. Begitu pintu toilet bis saya buka, saya pegang, saya ingin buka. Suara itu datang lagi dengan jelas. Anakku, terima kasih kau sudah datang ke rumahku. Akhirnya saya tutup lagi pintu toilet, saya nggak jadi masuk. Saya kembali ke tempat duduk dengan harapan saya mendengar lagi suara itu. Tapi saya nggak dengar lagi suara itu. Mau dengar lagi karena suara yang begitu lembut. Belum pernah saya mendengar suara selembut. Sudah 2 kali saya mendengar suara yang begitu lembut. Yang pertama, akulah jalan. Yang kedua, saya mendengar suara yang kedua begitu lembut. Anakku, terima kasih kau sudah datang ke rumahku. Nah, singkat cerita Bang Apose, saya sampai ketiduran di bis. Jam 7 pagi sampailah saya ke Aceh. Nah, lalu saya lihat saya minum kopi di sebuah warung kopi di sana sebelum saya pulang. Lalu saya pulang ke rumah. Saya melihat ke rumah dalam keadaan terkunci. Saya ambil kunci, saya masuk. Saya sempat makan ya. Mama saya di ladang. Begitu saya tidur, tiba-tiba ada orang yang membangunkan saya. Ternyata mama saya bertanya kepada saya, Pendi, kamu kemana nak? 3 hari 3 malam kok nggak pulang-pulang ke rumah? Saya bilang sama mak saya, Mak, saya kan punya usaha sapu lidi nih, Bang Apose. Nah, saya bilang sama mak saya, Mak, saya bawa sapu lidi ke Lamno Jaya. Ketika saya jawab, mama saya langsung tampar saya, Bang Apose. Saya ditampar oleh mak saya sempat kaget ketika ditampar. Biasanya mama kalau pukul saya itu ketika saya tinggal sholat, saya tidak melakukan sholat, itu saya dimarah sejadi-jadinya. Nah, tapi pada waktu itu ketika ditanya, saya juga jawab dengan ramah. Mak, saya bawa sapu lidi ke Lamno Jaya. Mak, long sapu lidi ulam sapu Lamno Jaya. Mama tanya lagi yang kedua kali, saya juga jawab hal yang sama. Ditanya lagi yang ketiga, saya juga menjawab hal yang sama. Ketika jawaban yang ketiga, mama saya bilang, tidak ada Yesusnya. Yesusnya kan Tuhan. Tidak ada Yesus itu bukan Tuhan. Saya langsung kaget, nggak ngomong. Lah, siapa yang bilang aku dipanggil Tuhan Yesus? Karena mama saya mendengar, Mak, leuro le malam hanalong di rumah, long gehoi di Tuhan Yesus. Mak, artinya Bang Apose, Mak, 3 hari 3 malam saya tidak ada di rumah, saya ini dipanggil Tuhan Yesus. Itu yang didengar oleh mama. Tapi saya nggak ngomong begitu, Bang. Iya. Oke. Nah, akhirnya mama marah sekali dengan saya, sangat marah. Singkat cerita Bang, saya tidak bisa cerita sepenuhnya. Saya sempat dipanggil Ustadz ya untuk mendoakan saya. Ketika Ustadz dipanggil, mereka baca Yasin. 2 kali mereka baca Yasin, yang ketiga kali mereka baca Yasin, saya bangun dari tidur saya bisa baca Yasin bersama dengan mereka. Nah, seketika itu juga mereka panggil mama saya bahwa si Pendi ini waru bukan masuk roh Yesus, tetapi masuk roh tsunami. Nah, bayangkan Bang Apos, tsunami tahun 2000. Tsunami 2004, kejadian saya 2015. Singkat cerita, mama saya sudah merasa lega bahwa saya ini berarti mama saya merasa minta maaf, saya dituduh dipanggil Tuhan Yesus. Iya.
Mama, saya minta maaf, saya juga minta maaf, saya peluk Mama. Nah besok paginya saya tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi. Detik itu juga selesai minta maaf, saya bilang, Mak, saya besok Pergi lagi. harus pergi ke Medan. Mama saya kaget. Nah, ngapain kamu ke Medan? Saya ceritakan, Mak, saya sudah janji dengan orang di sana, saya sudah dikasih kerjaan di sana, kerjaan yang lebih bagus. Bodoh kamu di Medan, di sini kamu sudah ada kerjaan, tinggal kamu kembangkan. Saya bilang, saya tetap pergi, Mak. Lalu Mama saya bilang, kamu berarti ini benar-benar masuk Roh Yesus.